pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Blak-Blak Makin Seru. Pemirsa, kalau minggu kemarin Lisa udah ngajakin Anda semuanya ke Pulau Dewata Bali, menikmati keindahan alamnya di Pulau Dewata Bali sana. Dan kali ini saya bersama dengan rombongan juga akan menikmati keindahan Pulau Bali, ya, keindahan penduduknya, keindahan alam berbalut budaya lokal. Dan tentu saja juga pelaku-pelaku kita kali ini kita bersama dengan Kalila Tour and Travel, yang mana Kalila Tour and Travel ini merupakan salah satu member of One Group Travel yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim 103 Ponorogo. Dan tentu saja juga kita bareng dengan Rumah Sakit Aisyah Ponorogo, dan kita bersama dengan teman-teman nantinya akan menikmati keindahan alam berbalut budaya lokal di Pulau Dewata Bali. Pelaku-pelaku makin seru. Halo hai pemirsa, episode Laku-Laku Makin Seru kali ini kembali spesial nih pemirsa. Setelah di episode sebelumnya, Lisa ngajakin Anda ke Pulau Dewata Bali, kali ini saya juga akan mengajak Anda laku-laku ke tempat yang lebih spektakuler lagi, yang masih di sekitar Pulau Dewata Bali. Yaps, Pulau Dewata Bali bro. Udah kebayang deh, kalau pelaku-pelaku kali ini pasti bakalan seru banget. Kali ini saya berangkat bersama dengan Kalila Tour and Travel and Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Makin ramai kan, makin seru. Ya, jadi begitu deh ceritanya. Saya bakalan liburan rame-rame bersama mereka. Kami akan berlibur selama kurang lebih 5 hari 3 malam. Nah loh, kurang mantep gimana lagi coba? Pasti akan menyenangkan bukan? Namun sebelum berangkat, kita ngobrol bentar yuk pemirsa sama Bapak Arif selaku Wakil Direktur dari Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Jadi ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada seluruh karyawan rumah sakit atas keberhasilan pencapaian akreditasi paripurna yang telah kita capai pada bulan Desember. Jadi kita mengadakan rekreasi itu untuk rutin itu adalah 3 tahun sekali. Nah ini karena salah satunya adalah itu tadi saya sampaikan di depan ucapan syukur kita ya atas keberhasilan rumah sakit mencapai yang kita idam-idamkan yaitu akreditasi paripurna. Dan yang reguler insya Allah nanti tahun depan itu kita juga akan mengadakan kegiatan yang sama. Dan itu memang rutinitas atau memang kita jadwalkan setiap 3 tahun sekali. Oke, baik. Saya pesen jaga kondisi karena adalah perjalanan yang tidak dekat karena dalam durasi waktu 5 hari 3 malam, jadi jaga kondisi termasuk hati-hati di jalan, termasuk nanti kalau sampai di tujuan hati-hati. Ya mungkin ini adalah istilahnya sebagai refreshing kita setelah kita menyiapkan akreditasi selama hampir 2 tahun. Gitu. Jadi saya pesan ya untuk teman-teman untuk berhati-hati, baik di jalan maupun nanti di tempat yang dituju, dan nanti bisa kembali lagi bertemu keluarga dan bisa beraktivitas kembali untuk kemajuan rumah sakit kita. Let's go, Melaku-melaku goes to Bali. Kita berangkat sekitar pukul 10 pagi jelang siang. Dengan menumpang 3 bus yang nyaman, kami akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 3 jam untuk sampai di spot peristirahatan kami yang pertama, yaitu di Nganjuk. Yaps, ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Kalila Tour and Travel. Di rumah makan ini, saya bersama rombongan dijamu dengan menu-menu yang yummy. Ya, selamat makan. Setelah kenyang dan menjalankan ibadah sholat bagi yang beragama Islam, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Perjalanannya cukup jauh nih pemirsa.
kami sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sekitar pukul 12 malam. Dan kami pun menuju ke kapal feri yang akan mengantar kami bersama rombongan menuju ke Pelabuhan Gili Manokwari. Semua kendaraan baik sepeda motor, mobil, dan bus telah terparkir di kapal. Para penumpang juga sudah bersiap di ruang penumpang dan saatnya kami berangkat. Karena waktu penyeberangan adalah dini hari, kami tidak bisa melihat pemandangan lautan dan daratan dari atas kapal pemirsa. Ya, sayang sekali ya. Sebagian penumpang ada yang duduk di ruangan penumpang, sebagian lagi ada yang menikmati suasana malam di Laut Bali dengan berada di bagian luar. Beberapa jam perjalanan laut, akhirnya kami telah sampai di Pelabuhan Gili Manokwari. Ya, akhirnya saya kembali menginjakkan kaki ke Pulau Dewata Bali setelah sekian lama pemirsa. Dari Pelabuhan Gili Manuk kami langsung menuju ke spot pertama di Bali. Ya, Tanah Lot yang terkenal dengan pura di bibir pantai serta ular suci yang dipercaya membawa rezeki bagi masyarakat Bali. Untuk menuju spot yang pertama ini, kami membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari lokasi di Pelabuhan Gili Manuk. Malam beranjak pagi, matahari pun mulai menyinari dan akhirnya kita telah sampai di gapura masuk Tanah Lot. Ya, pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 hari lebih gitu kan ya, kita akhirnya sudah sampai di Tanah Lot, dimana juga ini dari peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo ini memanfaatkannya di gerbang pintu masuk dari Tanah Lot ini untuk berfoto-foto maupun juga berkumpul ya dengan bersama teman-teman juga. Setelah tadi sebelumnya juga kita setelah melalui perjalanan yang sangat-sangat luar biasa juga pemirsa ya, diterjang hujan juga, dan kita akhirnya juga melalui pelabuhan dari pelabuhan juga di Banyuwangi, akhirnya juga sampai di Bali pemirsa. Dan nanti di Tanah Lot kita akan mencoba untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah, karena juga di sana itu ada mitosnya, ada ular suci pemirsa. Dan ular suci juga ada sebuah pulau di Tanah Lot. Jadi kira-kira seperti apakah pemandangan nanti di Tanah Lot? Belak-belak yang seru. Sebelum menuju objek Tanah Lot, kami sempatkan mandi dan berganti pakaian pemirsa. Dan tidak lupa untuk mengisi energi di pagi hari dengan sarapan. Ya, Kalila Tour and Travel mengajak kami untuk menikmati sarapan di Agung Bali yang berada di sekitar jalan menuju objek wisata Tanah Lot. Ya, pemirsa, sebelum nanti kita beranjak ke Tanah Lot untuk menyaksikan ular suci maupun juga pulau yang ada di laut tadi, kita sebelumnya diajak dari tim dari Kalila Tour and Travel untuk makan dulu pemirsa, makan pagi dulu di sini di Agung Bali. Sebenarnya sih ini ada rumah kaos dan oleh-oleh juga, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada rumah makan juga pemirsa. Jadi peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo nanti akan mengisi perutnya agar jauh lebih semangat lagi untuk belaku-belaku makin seru. Setelah sarapan pagi, Kalila Tour and Travel langsung mengajak kami ke lokasi wisata pertama yang akan dikunjungi. Tanah Lot, yang terdapat 2 pura terletak di atas batu besar serta ular suci yang dijaga. Ya, wisata kita sampai di halaman Tanah Lot. Kita juga di halaman Tanah Lot, dan di sana juga ada sebuah ibadah pemirsa. Ibadah bagi di Bali sini, di tanah sekitar Tanah Lot sini juga, yang merupakan tradisi melakukan ibadah dengan pakaian adat dan tentunya juga dibarengi dengan musik tradisional. Di sebelah kita pemirsa ada musik tradisional Bali juga yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Bali sini. Tanah Lot ini selain dapat menikmati pemandangan alam, pada waktu tertentu Anda juga dapat secara langsung menyaksikan ritual Hindu. Terdapat 6 pura suci lainnya yang terletak di barat Tanah Lot Bali yang memiliki keunikan tersendiri. Pura di Tanah Lot ini bro, juga merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam.
navigasi yang sangat melelahkan sekarang luar biasa, jadi fresh gitu. Puas menikmati keindahan alam yang ada di kawasan Tanah Lot, kami langsung menuju ke spot kedua kami di Bali, ya Tanjung Benua. Setelah kami duduk manis di bus yang kita kendarai untuk menuju ke Tanjung Benua, kita harus melewati jalan tol Bali Mandara pemirsa, yang merupakan jalan tol pertama di Provinsi Bali, Indonesia. Jalan tol Bali Mandara menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benua. Jalan tol ini memiliki panjang total 12,7 km dan sebagian besar berada di atas laut. Kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kami telah sampai di Tanjung Benua. Tanjung Benua merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Ya, Tanjung Benua merupakan tempat wisata di Bali yang terkenal akan pantainya. Tempat ini juga merupakan surganya wahana air seperti banana boat, scuba diving, parasailing, rolling donut, sea walker, flying fish, snorkeling, dan masih banyak lagi. Dan kami memilih untuk pergi menyeberangi laut pemirsa untuk menuju ke Pulau Penyu. Karena selain water sport di Tanjung Benua ini juga terdapat pelayaran menuju Pulau Penyu, tempat hidup dan penangkaran seekor kura-kura, ular, jalak Bali, dan sebagainya. Nah, pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di Tanjung Benua pemirsa. Kalau di sini tadi peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo langsung diajak dari panitia Kalila Tour and Travel untuk berkunjung di Turtle Farm ya, di Pulau Penyu pemirsa ya, lebih tepatnya ya. Tadi untuk mengendarai ini ibunya ini cukup membayar dengan berapa tadi? 150.000 dan satu kapal itu diisi sekitar 10 orang dan akhirnya mengantar kita ke sini dan nanti juga kita balik ke Tanjung Benua nanti di kapal ini lagi pemirsa ya. Dan ini juga para peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo tampak masuk untuk melihat penyu-penyu yang ditangkarkan di sini, penyu-penyu yang mungkin dari bayi, dari kecil hingga yang tua. Tidak hanya penyu saja pemirsa, karena menurut informasi di sini juga ada burung, ada ular juga dan berbagai macam binatang lainnya. Laku-laku makin seru. Puas menikmati keindahan alam dan mengetahui penangkaran kura-kura dan hewan lainnya, Kalila Tour and Travel langsung mengajak kami ke lokasi terakhir di hari pertama. Lokasi ini terkenal dengan keindahan sunset-nya bro. Coba tebak, di manakah lokasi itu? Yaps, bener banget. Pantai Kuta. Kita harus melewati jalan tol Bali Mandara lagi pemirsa. 30 menit perjalanan kami sampai di halaman parkir bus. Dan kita harus transit dulu ke shuttle bus yang akan membawa kita ke Pantai Kuta. Ya, pemirsa, setelah tadi kita mengunjungi Tanjung Benua dan kita bermain di Pulau Penyunya. Ini rombongan dari RSU Aisyah Ponorogo diajak oleh Kalila Tour and Travel untuk nantinya berkunjung di Pantai Kuta. Ya, Pantai Kuta meskipun juga cuacanya di sini agak mendung ya, namun di sini sekarang udah reda pemirsa dan langitnya udah cerah kembali dan kita diharuskan untuk transit pemirsa. Kalau tadi kita di bus besar, kita harus transit di berbagai angkutan pemirsa. Ada 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 kendaraan bisa nanti akan membawa kita ke Pantai Kuta. Laku-laku bang seru.
Semua sudah komplit naik ke shuttle bus, kami langsung meluncur ke Pantai Kuta. Sekitar 15 menit menaiki shuttle bus, kami telah sampai di Pantai Kuta. Kami langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati keindahannya. Ya, berfoto maupun duduk santai menyaksikan hembusan angin pantai. Gimana tanggapannya, Pak? Oh, amazing. Cuman satu aja sih, kotor banget ya. Hah? Ya, Terus? bisa sih lebih bersih gimana caranya ya? Karena kan kita bukan domestik aja, jadi internasional. Oke, kalau terkait program studi ini bagaimana, Pak? Mungkin nanti next setiap tahun diadakan tour lagi seperti ini bagaimana, Pak? Oh, amazing banget. Amazing banget. Oke, yang mau diucapkan ke mungkin teman-teman di kantor, di office? Nyesel banget ya kesini. Laku, ayo seru! Hari pertama di Pulau Dewata Bali akhirnya berakhir. Setelah mengunjungi beberapa objek wisata, perut pun sudah mulai lapar, mulai keroncongan. Butuh asupan energi lagi nih pemirsa. Kalila Tour and Travel ternyata mengerti keadaan perut kami. Mereka mengajak kami untuk menikmati makan malam dan masih di wilayah Kuta, yakni di Rumah Makan Krishna. Selain makan malam, di Krishna nanti kita juga dapat berbelanja jajanan khas Bali maupun t-shirtnya dan lainnya. Sambil menikmati makan malam, kami dihibur oleh kru dari Kalila Tour and Travel yang ternyata juga pintar dalam bernyanyi. Aku yang terbaik untukmu. Puas menikmati objek wisata di hari pertama, badan terasa lelah pemirsa. Saatnya kami untuk beristirahat sejenak mengumpulkan tenaga untuk esok hari. Untuk beristirahat kami menginap di Hotel Sun Beauty yang berada di Sunset Road Kuta. Setelah dibagikan kunci, bantal dan guling tunggu kedatangan kami ya. Nah, pemirsa, hari ini di hari pertama di Pulau Dewata Bali tentunya telah usai pemirsa, dan ini juga peserta ini saat ini dibawa dari tim atau juga dari panitia travel Kalila Tour and Travel untuk menginap di Sun Beauty Hotel, dan ini juga peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo sedang menunggu nanti bagian kunci kamarnya, dan akhirnya nanti mereka bisa istirahat sejenak di hari ini dan besok akan kembali untuk menikmati keindahan nuansa alam berbalut lokal di Pulau Dewata Bali. Keesokan harinya kami sudah ready untuk melaku lagi nih pemirsa. Namun sebelum berangkat kami sarapan dulu di hotel tempat kami menginap. Sambil menyantap menu yang disediakan, kami memanfaatkan waktu tersebut untuk mengobrol-ngobrol santai. Menikmati sarapan sudah, saatnya melaku-laku makin seru kembali.
Objek pertama yang nantinya akan kita kunjungi adalah sebuah tempat yang mempertunjukkan tarian barong. Membutuhkan 2 jam perjalanan untuk menuju ke tempat tarian barong ini, pemirsa. Sampainya di tempat pertunjukan barong ini, kami langsung menuju ke tempat duduk untuk menyaksikan pertunjukan barong. Namun, ada juga peserta yang lain menggunakannya untuk berfoto ria bersama penari yang sudah standby di depan gedung pertunjukan. Melihat para pemain pertunjukan untuk bermake up agar nanti pertunjukan jauh lebih maksimal. Pertunjukan tari barong atau putra barong ini bertempat di Jalan Raya Celuk atau Sukawati, Gianyar, Bali. Tarian barong ini merupakan satu di antara begitu banyak ragam seni pertunjukan Bali. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng dan kostum badan yang dapat dikenakan oleh 1 atau 2 orang untuk menarikannya. Di Bali ada beberapa jenis barong, yakni barong ket, barong bantal, barong landung, barong macan, barong gajah, barong asu, barong brutuk, barong lembu, barong ketingting, barong kambing, dan barong gagom branga. Puas menyaksikan pertunjukan tarian barong, kami langsung menuju ke lokasi kedua, Waterblow Nusa Dua. Ya, namun sebelum ke sana sudah jam makan siang nih bro. Kita harus segera mengisi perut ini biar kita nggak lemes gitu deh. Kalila Tour and Travel langsung mengajak kita ke Cining Bagus, dan di sini kami dipersilakan kembali untuk berbelanja sebelum nanti makan siang. Belanja sudah, saatnya makan siang pemirsa di lantai 2 Cining Bagus ini. Menu-menu yang disediakan oleh Kalila Tour and Travel sangatlah luar biasa. Pas di lidah kita. Ya, sambil menikmati hidangan makan siang, kami juga dihibur dari beberapa tour leader Kalila yang berduet dengan teman-teman dari Rumah Sakit Umum Aisyah. Ada juga yang langsung bernyanyi. Ya, beliau ini namanya Pak Nawi, yang selalu bernyanyi ketika di bus pemirsa. Makan siang sudah, saatnya kita meluncur ke Waterblow yang berada di Nusa Dua. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk ke sana dari tempat kami makan siang. Sesampainya di Waterblow Nusa Dua, kita diharuskan berjalan kurang lebih 500 meter dari tempat parkir. Cuaca yang terik tidak menyurutkan kami untuk menuju ke Waterblow. Kita juga harus melewati jalan setapak yang sudah disusun sedemikian rupa yang menjadikannya area Waterblow jauh lebih indah. Ya, pemirsa, ini adalah hari kedua di mana ini peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo ini sudah rekreasi di Pulau Dewata Bali, pemirsa. Ini hari kedua dan tadi pagi kita udah kita udah pergi ke tarian barong. Kita menyaksikan kebudayaan barong yang disaksikan, yang ditampilkan oleh masyarakat di sini, mau disaksikan kepada masyarakat umum, pemirsa. Dan kali ini kita sudah berada di Waterblow. Waterblow ini di kawasan Nusa Dua, Denpasar, Bali, pemirsa. Dan apa di belakang kita bahwa banyak sekali karang-karang, dan masyarakat sekitar ini menyebutnya bahwa karang ini digunakan untuk memecah ombak, pemirsa. Selain juga ombak yang sangat luar biasa, di sini juga banyak sekali angin, gitu kan ya, angin yang bertiup kencang. Selain itu juga terik matahari yang sangat panas, pemirsa. Dan serta yang dibawa oleh Kalila Tour and Travel, dan apa ada yang bawakan payung, dan mereka juga tadi ketika bawa payung karena juga anginnya sangat luar biasa tuh, ada payung terus pemirsa ya. Dan saya terpaksa harus pakai ini, pemirsa, biar tidak panas buat ini. Oke, pelan-pelan Bang Isul.
Di area waterflow ini ada tebing karang yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Terdapat celah besar yang menyempit. Saat ombak berguling dan menerpa tebing, ombak ini seakan terjepit dalam celah dan menghempas ke atas. Jika kita beruntung, dari kejauhan demburan ombak di karang itu seperti buih besar berwarna putih tengah menari di atas. Semakin besar dan kencang ombak yang datang, semakin tinggi ombak menjulang melewati tebing. Puas menikmati keindahan alam yang ada di Waterflow Nusa Dua, kita langsung menuju Pantai Pandawa. Ya, siapa sih yang belum tahu Pantai Pandawa? Pantai Pandawa ini dulu disebut Secret Beach karena pantai yang tersembunyi. Selain itu dinamakan Pantai Pandawa karena pantai ini jarang diperhatikan oleh pemerintah setempat karena lokasi yang jauh dan penuh dengan tebing-tebing batu. Namun saat ini Pantai Pandawa menjadi salah satu objek wisata yang sangat dicari ketika di Bali. Sebelum turun di area pantai, kita nanti akan disuguhkan dengan tebing-tebing tinggi yang sudah dipotong keras dan diberi patung Pandawa 5. Di Pantai Pandawa ini, selain keindahan pasir putihnya, teman-teman dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo memanfaatkannya untuk berfoto ria. Selain itu, para pengunjung juga bisa menyewa kano untuk bermain di pantai hingga pergi ke dataran yang dahulu kala digunakan masyarakat sekitar untuk bertani rumput laut. Wah, ya tersenang sekali Mas. Senang banget ya. Oke, terus kalau misalnya ini kan indah banget Pak, kalau suka ada sampah berserakan seperti itu bagaimana Pak? Ya kita ikut menjaga lah. Kita jaga. Jadi ya kita sebisa-bisa mungkin kalau buang sampah ya nggak sembarangan. Oke, Bapak tadi mau main apa Pak? Mau main kano Mau main kano, oke. Tadi berapa Pak? 50.000 Per? untuk Per kita kano katanya. Per kano. Per kano 50.000. cuman bisa untuk berempat karena Cuaca yang panas di Pantai Pandawa membuat kami merasakan dehidrasi yang luar biasa pemirsa. Untuk itu, Kalilatur and Travel menyediakan surprise drink sebelum nanti kita berangkat ke tempat berikutnya ke Pulau Dewata Bali. Dan hari semakin sore dan kita diharuskan untuk segera beranjak ke lokasi berikutnya. Ya, kita akan ke Garuda Wisnu Kencana Bali. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari lokasi kita sebelumnya. Garuda Wisnu Kencana atau GWK adalah sebuah tempat wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Tanjung Nusa Dua, Kabupaten Badung, sekitar 40 km dari sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Ya, pemirsa, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit dari Pantai Pandawa, kita sekarang sudah berada di Garuda Wisnu Kencana ya. Dan ini juga rombongan dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo dan antri bisa nanti akan dibagikan tiketnya dan nanti bisa masuk akan menyaksikan keindahan apa ya, mungkin sebuah patung yang sangat luar biasa, karya cipta dari salah satu masyarakat yang ada di Bali. Belakang paling seru. Di areal Taman Budaya ini direncanakan akan didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya, Garuda, setinggi 120 meter. Ya, pemirsa, kita berada tepat di depan. Ya, ini adalah
Garuda Wisnu Kencana. Dan kebetulan ini belum jadi karena juga baru patung kepala Garuda saja, yang nantinya juga rencananya ini akan burung Garuda ini akan dikomplit ya, akan dibangun lebih komplit lagi, dan nanti burung Garuda ini akan dinaiki oleh Wisnu. Yang di sana sudah Itu dia. dapat. Kalau Itu yang adalah belum dapat ke sana, kita ke punggung sana nanti Wisnu turunnya di sana. Kencana, pemirsa ya. Ayo Dan bisa lihat tol juga dari ini sana. juga terlihat ya tebing-tebing yang dipangkas, pemirsa ya, dan terlihat indah banget. Dan ini peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo sedang apa ya, foto-foto, pemirsa ya, mengabadikan momen ketika berada di GWK Garuda Wisnu Kencana. Di sini terdapat juga patung tangan Wisnu yang merupakan bagian dari patung Dewa Wisnu. Ini merupakan salah satu langkah baik dekat untuk menyelesaikan patung Garuda Wisnu Kencana lengkap. Di area Garuda Wisnu Kencana ini juga terdapat sebuah tempat pertunjukan yang disebut amphitheater. Tempat ini merupakan tempat di luar ruangan untuk pertunjukan khusus dengan akustik yang dirancang dengan baik. Setiap sore Anda bisa menonton tari kecak yang terkenal gratis sekitar pukul 10 pagi hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Bahkan tari kecak ini dapat dikolaborasikan dengan tarian daerah lainnya. Nah, pemirsa, di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini ternyata juga ada sebuah teater yang bernama amphitheater ya di sini, dan ini juga terlihat sekali jadwal pertunjukannya atau jadwal performnya, pemirsa ya. Dan sekarang adalah jam 18.30 waktu di Bali. Ini adalah waktu pertunjukan dari Kecak Garuda Wisnu Lotus Pond, pemirsa. Dan ini juga peserta dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo diajak oleh kalian Tour and Travel ini untuk melihat teater tersebut sebelum nanti kita beranjak ke tempat makan dan kita akan beristirahat di hotel. Tari kecak di GWK adalah temanya berbeda-beda, pemirsa, setiap harinya. Misalnya pada hari Senin menggunakan tema kecak Gajah Mada, Selasa kecak Witari Demen Collaboration, Rabu kecak Hanuman Duta Collaboration, Kamis kecak Joget Collaboration, Jumat kecak Hyang Lala Nusantara Collaboration, Sabtu kecak Tek-Tekan Bali Nice Dance Collaboration, dan Minggu kecak Garuda Wisnu Collaboration. Puas menyaksikan pertunjukan di Garuda Wisnu Kencana, kita segera beranjak ke hotel, pemirsa, untuk istirahat dan packing agar esok harinya kita bisa beranjak ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai di hotel, kita makan malam terlebih dahulu, dan pemirsa, rumah makan di Grafika yang tidak jauh dari hotel kita menginap. Nah, pemirsa, gimana belaku-belaku kita kali ini? Penuh inspirasi kan? Menikmati keindahan alam berbalut budaya lokal yang sangat luar biasa. Ya, I love you, Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa follow dan mention Instagram JTV Madiun, #Belaku2 makin seru. Saksikan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore hanya di JTV Madiun. Belaku-belaku makin seru. Bye-bye.